Halo teman-teman semua, selamat datang di tutorial kalkulus. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kalkulus bab 6, tepatnya bagian kedua lanjutan dari bab 6 part 1 kemarin. Jadi, untuk pokok bahasannya, yang pertama itu adalah pertumbuhan eksponensial dan juga peluruhan. Nah, pertama untuk eh, pertumbuhan eksponensial sendiri itu adalah suatu pertumbuhan yang kita anggap pertumbuhannya atau kenaikan nilai fungsi pada interval waktu tertentu dia itu proporsional dengan nilai fungsi tersebut. Atau secara matematis kita bisa tuliskan begini. Delta Y atau pertumbuhan itu akan sebanding dengan suatu konstanta berbanding lurus dengan nilai fungsi dikalikan dengan interval waktu tertentu. Jadi, kalau kita olah lagi rumusnya menjadi seperti ini. Delta Y per delta T sama dengan K kali Y. Pertumbuhan uh, fungsi pada waktu tertentu terhadap waktu itu selaras dengan suatu konstanta dikalikan nilai fungsi itu pada waktu tertentu. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk limit, yaitu dy dan dt-nya kita dekatkan dengan 0, maka rumus umumnya menjadi begini. dy per dt sama dengan ky. Nah, misal kita memiliki fungsi fx sama dengan y yang memenuhi pertumbuhan secara eksponensial, berarti dia memenuhi rumus umum ini. Maka dari itu, kita bisa pertama kita tulis dulu, diketahuinya kan y sama dengan y0 pada t sama dengan 0. Maka yang pastinya dy dt sama dengan k kali y. Ini karena dia udah memenuhi pertumbuhan eksponensial. Nah, untuk penyelesaiannya berarti yang satu variabel kita letakkan di um, ruas yang sama. dy kali 1/y sama dengan k kali dt. Kita integralkan kedua ruas. 1/y diintegralkan jadi, jangan lupa, jadi y, ln y maksudnya, k dt, karena k itu konstanta, diintegralkan terhadap t, maka kita hanya perlu menambahkan variabel di depan k-nya. Nah, jangan lupa plus c-nya ya. Nah, ini kan masih dalam bentuk persamaan linear terhadap logaritma natural. Kita harus hilangkan dulu logaritma naturalnya, yaitu dengan menjadikan persamaan ini sebagai pangkat dari E. Maka menjadi E pangkat ln Y sama dengan E pangkat KT plus C. Nah, dari sini E pangkat ln Y akan menjadi Y kan. Kemudian E pangkat KT plus C menjadi E pangkat KT dikali dengan E pangkat C. Nah, untuk E pangkat C sendiri, karena konstanta dipangkatkan dengan konstanta, hasilnya akan menjadi konstanta juga. Jadi rumus umumnya menjadi Y sama dengan C bintang kali E pangkat KT. Jadi persamaan umumnya, penyelesaian dari persamaan umum itu adalah ini teman-teman. Ya. Kemudian selanjutnya kita coba masukkan yang diketahui biar kita dapat persamaan umumnya. Katanya pada T sama dengan 0, Y-nya itu sama dengan Y0. Berarti Y sama dengan C bintang
kali E pangkat K kali 0, ini sama dengan Y0 katanya. Maka Y0 sama dengan C bintang. Terus kalau kita tuliskan ulang berarti Y sama dengan Y0 kali E pangkat KT. Ini penyelesaian buat soal di atas. Ini penyelesaian umum. Oke, selanjutnya kita akan langsung coba ke contoh soal. Misalkan the number of bacteria in a rapidly growing culture, jumlah bakteria pada kultur yang bertumbuh dengan cepat diestimasi sebesar 10.000. Ada 10.000 jumlahnya pada noon atau jam 12 siang. Dan 40.000 setelah 2 jam. Kita disuruh memprediksi berapa banyak bakteria yang ada pada jam 5 sore. Dari sini, misal kita anggap waktu jam 12 itu adalah T0. T sama dengan 0. Pada T sama dengan 0, jumlahnya adalah 10.000. Terus pada T 2 jam, T sama dengan 2, Y sama dengan 40.000. Nah, dari sini kita bisa langsung mengetahui uh, persamaan dari pertumbuhan bakteria ini dengan memakai rumus penyelesaian umum yang tadi sudah kita cari. Berarti Y sama dengan C bintang dikalikan dengan E pangkat KT kan. Kemudian masukin nih yang data pertama. 10.000 sama dengan C bintang kalikan E pangkat 0. C bintangnya berarti sama dengan 10.000. Dari situ kita bisa dapat persamaannya, yaitu 10.000 kali E pangkat KT. Nah, dari sini sebenarnya kita udah, belum. Sebenarnya kita belum bisa menyelesaikan soalnya karena yang ditanyakan pada jam 5. Tapi kalau kita langsung masukin K-nya belum ada. Maka dari itu kita cari K dulu dengan memasukkan data kedua, yaitu 40.000 sama dengan 10.000 kali E pangkat K kali 2. Karena pada 2 jam dia jumlahnya 40.000. Dari situ kita dapatkan E pangkat 2K sama dengan 4. Kita hilangkan E-nya dengan cara menjadikan ini sebagai pangkat dari kita ln kan kalau kita ingin menghilangkan E. Kalau kita ingin menghilangkan ln, kita jadikan itu sebagai pangkat dari E. Maka dari itu kita ln kan 2K sama dengan ln 4. Atau 2K sama dengan 2 ln 2. K-nya sama dengan ln 2. Dari situ berarti kita dapat rumus persamaan umumnya. Y C bintangnya 10.000 kali E pangkat K-nya ln 2 kali T. Lihat ini E pangkat ln 2 itu bisa jadi Y sama dengan 10 kali E pangkat ln 2 kalau pangkat ditambah menjadi pangkat dikali menjadi uh, pemangkat ganda. Nah, ya, tuh. Pangkat T.
Berarti Y sama dengan, ini jadi 2 ya, sama dengan 2. Kan ln dan E-nya hilang. Maka menjadi 20.000 dikali 10.000. Ini nggak bisa keluar. 10.000 kali 2 pangkat T. Nah, dari sini kita udah punya persamaannya. Kita tinggal masukkan T-nya sama dengan 5. Y5 berarti sama dengan 10.000 kali 2 pangkat 5. Maka pada jam 5, jumlah bakterinya adalah 320. Gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke bab berikutnya, yaitu hukum pendinginan Newton. Subbab maksudnya, subbab berikutnya pendinginan Newton. Nah, hukum pendinginan Newton ini menyatakan bahwa kecepatan dari suatu objek untuk mendingin atau memanas itu nilainya proporsional dengan perbedaan temperatur antar suatu objek dengan medium sekitar. Nih, kecepatan memanas atau mendingin dt per dt, dt besar per dt kecil sama dengan K dikalikan nilai T pada waktu tertentu dikurangi dengan temperatur lingkungan. Oke, kita langsung ke contoh soal. Pertama-tama kita perlu tulis diketahuinya dulu. Sebuah objek dikeluarkan dari oven pada temperatur 350 derajat Fahrenheit. Terus dibiarkan pada suhu ruangan sebesar 70 Fahrenheit. Jika temperaturnya turun menjadi 250 Fahrenheit dalam 1 jam, berapa besar temperatur 3 jam setelah dikeluarkan dari oven? Nah, ini cukup mudah, teman-teman. Pertama tuliskan dulu diketahuinya T0, T pada saat baru dikeluarkan dari oven yaitu 350 derajat Fahrenheit. Terus T1 itu sama dengan 250 derajat Fahrenheit. T setelah 1 jam. Kemudian T ruangannya adalah 70 derajat Fahrenheit. Kemudian dia kan sudah pasti memenuhi hukum pendinginan Newton. Maka langsung kita tuliskan aja persamaannya. dt per dt sama dengan T dikurang temperatur ruangannya 70 derajat Fahrenheit. Ini derajat Fahrenheitnya nggak usah aku tulis dulu ya. Takut lama ntar nulisnya. Jadi dt seperti biasa yang sama variabelnya kita jadikan di satu ruas. Min 70 sama dengan, ini ada K-nya, maaf, K dt. Integralkan kedua ruas menjadi ln T min 70 sama dengan KT plus C. Hilangkan ln-nya dengan cara menjadikan ini sebagai pangkat dari E. T min 70 sama dengan E pangkat KT plus C. T min 70 sama dengan C bintang kali E pangkat KT. Maka persamaan T-nya sama dengan C bintang dikalikan E pangkat KT plus 70. Dari sini kita masukin T0 sama dengan 350 derajat. Maka T sama dengan C bintang kali E pangkat K kali 0. Karena
pada waktu 0 nilainya 350. Oh ya, ini langsung aja dimasukin di T-nya. 350 plus 70. Maka C bintangnya menjadi 350 kurang 70, yaitu 280. Sekarang C bintang sudah diketahui, K yang belum diketahui. Tadi kan kita dapat berarti T sama dengan 280 kalikan E pangkat KT plus 70. Kita pakai data yang kedua, yaitu pada saat T sama dengan 1, temperaturnya adalah 250 derajat Fahrenheit. Kali E pangkat K plus 70. 180 sama dengan 280 E pangkat K. 180 per 280 sama dengan E pangkat K. Kita ln kan kedua ruas, ln 180 per 280 sama dengan K. Dari sini kita dapat K-nya. Sebentar, hitung. K-nya menjadi minus 0,441. Maka persamaan T-nya menjadi 280 kali E pangkat minus 0,441 T plus 70. Ditanya T3, masukin aja. T-nya menjadi 3, E pangkat min 441 kali 3 plus 70. Maka T3-nya sama dengan, oh ini ada nolnya. Ya, aku hitung dulu. E pangkat minus 0,441 kali 3 kalikan 280 tambah 70. Maka suhu pada 3 jam setelahnya adalah 144,57 derajat Fahrenheit. Ini teman-teman untuk pendinginan Newton. Selanjutnya kita ke subbab selanjutnya, yaitu bunga majemuk. Bunga majemuk, jika kita menaruh uang di bank nih sebesar 100.000 rupiah dan diberikan bunga majemuk bulanan sebesar 12%, maka rumus ini berlaku untuk nilai uang kita terhadap waktu. Berarti misal jumlah uang terhadap waktu, maka rumusnya adalah jumlah uang awal kita, jumlah awal dikalikan 1 ditambah bunga 0,12 ini bunganya kan 12%, berarti 0,12 dibagi jumlah pemajemukan. Kan ini bunga majemuk bulanan. Berarti dalam setahun itu dimajemukan sebanyak 12 kali. Nanti ini juga dipangkatin dengan jumlah pemajemukan dikali waktu. Atau rumus umumnya menjadi ini. Jumlah awal tambah 1
kali 1 tambah bunganya berapa bagi jumlah pemajemukan dipangkatkan dengan jumlah pemajemukan kali T. Langsung ke contoh soal. Misal kita punya dana awal, si Catherine punya dana awal $500 dan bunganya itu 4%. Dan di compounded daily, dimajemukan harian. Berarti dalam setahun dimajemukan sebanyak 365 kali. Nah, setelah 3 tahun, dia akan berapa nilainya? Kita coba lihat lagi rumus. Ini T sama dengan 3 berarti ya. Maksudnya pada T sama dengan 3, A3 sama dengan berapa? Oke, berarti AT kan sama dengan jumlah awal 500 kalikan 1 tambah bunganya 0,04 ya, 4% bagi jumlah pemajemukan sebanyak 365 kali karena harian kalikan 365 kali 3. Nah, ini nanti nilainya sekian. Aku nggak usah hitung ya, karena akan lama-lamain. Nah, selanjutnya ini tuh berkaitan dengan nilai E sebenarnya teman-teman. Jadi misalkan kita gunakan rumus uang Catherine ini. Nilainya dia sama, misalnya 500 kali 1 tambah bunganya masih sama misalnya 0,04%. Tapi kita memajumukannya dengan jumlah tak hingga. Jadi dia setiap saat dimajemukan bunganya. Berarti mendekati tak hingga, pangkatkan jumlah pemajemukan tak hingga kali 3. Nah, ini kan jadi 500 dikalikan, misalnya ini nilai H, ini juga nilai H. Berarti 1 plus, ini maksudnya 1/H ya. H kali, pangkat 1/H. Kalau kita ingin mendapatkan definisi yang di atas, berarti kita harus melimitkan kali limit H mendekati 0. Dari 1 plus H per 1/H. Lihat, kalau H mendekati 0, ini masih memenuhi. Ini kan 0,4, 0,04 dibagi tak hingga benar sama dengan 0. Terus kalau tak hingga dikali 3 yang 1/H itu sama dengan tak hingga. Udah benar definisi ini. Nah, ternyata ini tuh nilainya akan sama dengan 500 dikalikan dengan E. Sesuai dengan teorema ini. Gitu teman-teman. Selanjutnya kita akan lanjut ke subbab berikutnya, yaitu persamaan linear orde pertama. Persamaan diferensial linear orde pertama. Yang disebut persamaan linear diferensial orde pertama itu yang seperti ini teman-teman. Jadi kalau soal yang sebelumnya kan kita masih punya persamaan linear yang sederhana gitu ya teman-teman. D per dt cuma K kali Y. Nah kalau sekarang ini
persamaan diferensialnya ada kaitan dengan fungsi terhadap X juga. Nah, penyelesaiannya gimana sih kalau kita punya fungsi seperti ini nih? Misalkan dy per dx tambah p fungsi dari x dikalikan y sama dengan qx. Pertama, kita harus mengalihkannya dengan faktor integrasi. Nah, apa itu faktor integrasi? Faktor integrasi adalah ini. E dipangkatkan dengan fungsi terhadap x yang ada di variabel y, px ini. Itu diintegralkan, kemudian nanti itu menjadi pangkat dari e. Setelah itu, persamaannya akan menjadi begini kan. Ini dikalikan semua. Ini dikalikan ke persamaan ini. Akan menjadi seperti ini. Seperti yang ini. Dari situ, kita dapatkan bahwa dua persamaan yang di sebelah kiri ini, itu ternyata adalah turunan dari y dikalikan e integral dari px dx aja. Ini tinggal pakai aturan rantai. Kemudian ini tinggal dikalikan aja. Setelah itu kita selesaikan y-nya dengan cara mengintegralkan kedua ruas. Setelah itu dapat persamaan begini. Ntar y-nya berarti tinggal ruas kanan dibagi e pangkat integral px dx. Atau tinggal jadikan e pangkat integral px dx-nya pangkatnya negatif. Oke, cukup penjelasannya. Langsung aja kita turun ke pembahasannya. Pertama kita tahu dy per dx sama dengan 2 per x kali y. Ini tambah ya. Tambah 2 per x kali y sama dengan sin 3x per x kuadrat. Langsung aja kita cari faktor integrasinya dengan cara menjadikan variabel pada fungsi yang ada pada variabel y sebagai pangkat dari e, yaitu nih 2x ini. Berarti e pangkat integral dari 2 per x dx itu faktor integrasinya. Kita pertama-tama integralkan dulu 2 per x dx. Ini sama dengan ln 2 ya. Kemudian dapatlah faktor integrasinya adalah e pangkat ini maksudnya 2 kali ln x. 2 kali ln x kali 2 ln x. Dari situ kita dapat faktor integrasinya adalah e pangkat ln x kuadrat sifat logaritma. Dapatlah faktor integrasinya adalah x kuadrat. Nah, langkah selanjutnya kita mengalihkan semuanya dengan faktor integrasi. Berarti dy per dx kalikan x kuadrat tambah 2xy sama dengan sin 3x. Nah, bisa dilihat teman-teman kalau sebenarnya yang ini hanyalah turunan dari x kuadrat
kali Y. Turunkan terhadap X. Sin 3X. Kenapa bisa begini? Karena kalau kita turunkan coba X kuadrat kali Y, kita turunkan ya. Kita buktikan. Pertama kan berarti ini D U kali V D dt misal ya dx saja. Ini kan berarti sama dengan turunan U dikali V tambah turunan V kalikan U. Turunkan dulu X kuadrat terhadap X berarti 2X. Y diturunkan terhadap X dy per dx berarti. Berarti turunan ini adalah 2xy tambah dy per dx kali x kuadrat. Udah sama bentuknya dengan ini. Oke. Setelah itu berarti kita bisa langsung integralkan d x kuadrat y sama dengan sin 3x dx. Integralkan kedua ruas menjadi x kuadrat y sama dengan integral sin 3x dx. Kita coba integralkan sin 3x dulu. Misal U sama dengan 3x, du per dx-nya sama dengan 3. Berarti dx sama dengan du per 3. Maka ini menjadi integral dari sin U kali du per 3. Dari sini dapat nilainya sin diintegralkan min cos U per 3 atau min cos 3x per 3 tambah C. Kita lanjut yang ini berarti menjadi x kuadrat y sama dengan min cos 3x per 3 tambah C. Maka y-nya sama dengan min cos 3x per 3 tambah C dibagi x kuadrat. Ini penyelesaiannya. Ini masih penyelesaian umum. Untuk cari C-nya kita harus punya data. Begitu teman-teman. Ini untuk menyelesaikan persamaan linear diferensial orde pertama. Selanjutnya itu ada subbab berikutnya yaitu inverse trigonometri beserta turunannya. Nah, definisinya untuk mendapatkan inverse dari sin dan kosin, kita pertama merestrict atau membatasi domainnya itu hanya di minus pi per 2 sampai pi per 2. Karena seperti yang kalian tahu, rumus sin itu dia berosilasi terus kan sampai tak hingga. Jadi kita perlu batasi. Yang terdefinisi itu di batas berapa aja. Untuk sin itu dia min pi per 2 sampai pi per 2. Kalau buat cos dari 0 sampai pi. Inverse-nya itu ya begini. X sama dengan sin pangkat min 1 dari Y. Sin inverse dari Y. X sama dengan cos inverse dari Y.
Untuk tan juga cuma perbedaan di batasnya aja. Nah, kemudian untuk rumus jadinya ada beberapa yaitu sebagai berikut. Untuk pembuktiannya bisa teman-teman lihat dia pakai pendekatan dari sifat identitas dan kuadrat plus cos kuadrat sama dengan 1. Nah, kan ini dia mencoba membuktikan rumus yang paling atas ini. Kita dapatkan kan sin itu ternyata rumusnya begini. Sekarang tetanya itu diganti jadi cos inverse cos inverse x. Dari situ kita masukkan cos inverse x-nya di theta. Nah, kalau cos inverse x ini tuh nilainya akan jadi x aja teman-teman. Jadi jadilah seperti ini. Jadi asal usulnya itu dari rumus identitas. Nah, kalau untuk turunannya rumusnya adalah sebagai berikut. Oke, sekian untuk pembahasan bab 6 bagian kedua. Kalau masih ada yang dibingungin atau terlalu cepat penjelasannya, bisa hubungi aku langsung atau tanya di grup. Untuk bahan materi nanti akan di-share, kalian bisa lihat-lihat lagi. Dan untuk tambahan juga, kalau kalian ingin lebih mendalam pembahasannya, kalian bisa cek buku Purcell, karena aku sumbernya dari situ. Itu aja dari aku, mohon maaf bila ada salah-salah. Selamat belajar, terima kasih.